Baik, kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kalau buku di mana? 115. Hamzah. Seratus 17. Oh iya, kita bahasin dulu ya, buku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Arab, hamzah itu ada dua secara umum, hamzah wasol dengan hamzah qata'. Kemudian bentuknya juga berbeda tuh. Ya sebenarnya mah ada alifnya, sama-sama ada alifnya ya. Cuma bedanya penulisannya itu. Kalau hamzah wasol itu kayak ada bukan, apa namanya itu? Sod kecil tuh ya, sod kecil. Kemudian untuk hamzah qata' nggak ada itu. Ya. Jadi hamzah wasol ini adalah hamzah yang dibaca ketika posisinya ada di permulaan kata. Ketika posisinya di tengah, hamzah wasol tidak dibaca. Sedangkan hamzah qata' adalah hamzah yang selalu dibaca dimanapun posisinya, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kemudian bisa kita lihat, kita bedakan dari cirinya. Apabila ada alif, ada kepala hamzah di atasnya atau di bawahnya, maka itu disebut dengan hamzah qata'. Tetapi kalau di atas alif itu ada shad kecil yang kayak apa tuh namanya, cebong tah istilahnya, anak itu ya, cebong, shad kecil sebenarnya ini ya. Nah itu disebut dengan hamzah wasol. Barangkali shad kecil itu dari kalimat wasola, wasol gitu. Nah lihat di bawah hamzah wasol, langsung ke bawah ada contohnya. Hamzah wasol di awal, lihat. Ketika hamzah wasol ada di awal, maka tadi dia dibaca sekalipun tidak ada harokatnya di situ. Nah, terus dibaca pakai apa? Harokat ada tiga, ada kasroh, ada dhammah, ada fathah. Nah ini gimana bacanya? Nah ini berlaku nanti huruf ketiga. Ya, huruf ketiganya apa itu? Dhammah. Dhammah berarti bacanya Dhammah. ud'u. Ini posisi di awal. Kemudian posisi di tengah. Kenapa di tengah? Karena ada waw sebelumnya kan? Maka dia jadi di tengah posisinya. Bacanya wad'u, bukan wa ud'u lagi, tapi wad'u. Gitu. Kemudian di bawahnya ada kalimat apa itu? Gimana bacanya? Huruf ketiganya fathah, berarti bacanya kasroh. Jadi bacanya istakbaru. Nah ketika dia posisinya di tengah, bacanya fastakbaru, hilang tuh, bukan fa istakbaru. Ada kalimat lagi di bawahnya, apa bacanya? Ihdina. Dari mana taunya? Dari huruf ketiga yaitu kasroh. Ya, ihdina. Nah ada wawnya, wahdina. Kemudian bawahnya lagi apa tuh bacanya? Uhkum. Dari mana taunya? Huruf ketiga. Ya. Tuh, ketika dia posisi di tengah jadi fahkum, hilang uhkumnya. Kemudian bawahnya lagi ada kalimat apa? Ushdud. Di tengah washdud. Ini disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol ini kalau di Quran Arab ditulis, tapi kalau di Quran Indonesia kalau tidak salah tidak ditulis ciri wasolnya, langsung dikasih harokat. Seperti kalimat alhamdulillahirabbil alamin di surah Al-Fatihah. Kalau di Quran cetakan Madinah atau Timur Tengah secara umum itu hamzah wasol ditulis ya, alhamdulillah itu. Tapi kalau di cetakan Indonesia, kalau tidak salah yang pernah saya lihat, langsung hamzah dikasih harokat fathah langsung. Nah, di situ punten, di situ Pak Indra, Qurannya Indonesia apa bukan? Nah, apa itu yang ditulisnya? A. Nah itu. Kalau seperti itu kita sulit membedakan ini hamzah wasol apa hamzah qata', terutama bagi pemula yang tidak tahu.
karena cirinya nggak kelihatan, atau langsung dikasih harokat. Tapi dengan menggunakan metode ini, artinya ada shad kecil ya, ada kepala ain gitu, kita bisa membedakan itu, mudah niatnya. Di sini kita hanya sekedar memberikan contoh saja ya, untuk membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Kalau hamzah qata, lihat di awal ada a, ya kan? Dibaca tuh ansha'aha. Di akhir, di tengah al-akhdar, di akhir as-samaa. Dimanapun adanya hamzah itu, maka dibaca. Itu disebut dengan hamzah qata. Ya. Kemudian di bawah ada penjelasan, termasuk bagian dari hamzah qata, ada hamzah yang disebut dengan istilah hamzah istifham, yaitu hamzah yang mempunyai arti apakah, berfungsi untuk bertanya. Hamzah istifham dalam bahasa Arab itu untuk bertanya bisa dengan hal. Hal itu artinya apakah? Hal anta Muhammad, gitu kan? Apakah kamu Muhammad? Atau hal ataka hadithul ghasyiyah? Itu. Ada lagi hal apa di dalam Al-Qur'an itu? Hal ata 'alal insani hin minan lam yakun syai'an madhkura. Jadi banyak. Jadi ada hal artinya apakah? Ada juga yang artinya apakah itu bentuknya hamzah. Hamzahnya ada alif, ada di atasnya ada hamzah. Disebut dengan hamzah istifham. Contohnya apa? A antum asyaddu khalqan amis sama. A antum itu asalnya ma antum, cuma sebelumnya dikasih a istifham. Jadi apakah antum? Jadi a antum, apakah antum? Bisa saja hal antum, bisa gitu. Tapi di sini Allah menggunakan hamzah istifham di sini. A antum artinya apakah? Jadi ini bedanya ya, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi hamzah wasal dia kalau posisi di tengah nggak dibaca, tapi kalau posisi ada di awal dibaca. Baik, kita masuk ke berikutnya. Pembahasan hamzah wasal. Nah, terkait pembahasan wasal ini ada 4 yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama adalah posisi hamzah. Lihat di tabelnya ya, ada posisi hamzah, ada cara bacanya, ada contohnya. Nah, posisi hamzah ada di awal kalimat. Ini seperti itu bentuknya. Cara bacanya, kalau dia isim maka dibaca kasroh. Lihat, kalau dia fiil, lihat huruf ketiga. Kalau dia huruf maka fathah. Ini istilah isim, fiil, huruf. Ini adanya di mana? Di nahu. Ya, ini istilah nahu. Jadi nahu dengan tajwid dia nyatu. Kenapa nyatu? Karena sama-sama satu rumpun. Kalau di kita kan ada ilmu eksak ya. Isinya apa itu eksak? Matematik di situ kan, yang hitung-hitung di situ. Nah itu. Jadi setiap ilmu itu punya ininya masing-masing, dia punya pengelompokannya masing-masing. Nah, tajwid masuk ke lisanul Arab. Lisanul Arab itu nahwu saraf masuk situ. Maka kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf saat kita membaca atau membahas tajwid itu juga terkadang kita bahas. Ya. Ini secara keseluruhan ini petanya saja biar mudah untuk membacanya. Nanti kita akan bahas satu-satu lebih jelas ya. Nomor 1 kita bahas, nomor 2 kita bahas dan seterusnya. Kemudian nomor 2 nih, apabila posisi hamzah didahului oleh hamzah istifham tadi itu. Bagaimana cara bacanya? Hamzah wasal dihilangkan. Contohnya nih aftara ya. Ini contohnya dulu, nanti akan kita bahas di sini insyaallah. Aftara asalnya mah apa asalnya? Iftara asalnya iftara. Pakai hamzah wasal. Kemudian dikasih hamzah istifham tuh, maka hamzah wasal hilang, dibacanya aftara. Begitu cara tulisannya. Kalau tadi yang untuk di atas ya, di atas yang isim katanya. Isim ini kan apa isim itu artinya? Kata benda ya, bisa artinya yang tidak ada apa nih?
yang bukan kata kerja lah ya isim itu. Nah, ismuhu Ahmad. Ini ada di surah Sof ya. Ismuhu Ahmad. Ini huruf ketiga apa? Dhammah. Tadi kata kita apa? Dhammah. Kalau huruf ketiga dhammah berarti dhammah kan? Nah, di sini kita jelaskan kalau itu fiil. Tapi karena ini isim, ini kan bukan kata kerja nih. Maka dia kasroh sebelumnya. Nah, adapun yang kedua fiil yang tadi kita bicarakan itu, lihat huruf ketiga. Itu rumusnya. Apabila fathah atau kasroh, maka dia kasroh. Apabila dhammah maka dhammah atau ihdina. Kalau huruf fathah tuh, huruf itu di sini maksudnya huruf lam. Al. Ya, ada al. Ini kan lam itu kan huruf lam. Huruf lam ada hamzah istifhamnya. Gimana cara bacanya? Udah al aja itu mah. Fathah saja. Dia tidak ada il, tidak ada ul. Itu. Baik, nomor 3. Posisi hamzah terletak di antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Lam ta'rif pernah kita sampaikan apa lam ta'rif itu? Alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Itu lam ta'rif namanya. Jadi alif lam yang menunjukkan sesuatu yang tadinya umum menjadi khusus. Contoh masjidun. Ini umum. Ketika ada kalimat al-masjidu, maka masjid udah khusus. Kitabun umum, buku apa aja, tapi al-kitab jadi khusus dia. Nah itu. Nah, untuk mengkhususkan sesuatu yang umum menjadi khusus itu dalam bahasa Arab menggunakan alif lam. Di antaranya ya, banyak yang lain. Alif lam. Nyatanya alif lam. Nah, bagaimana alif lam kalau sebelumnya ada hamzah istifham? Nah, cara bacanya dibaca dengan 2 cara, panjang 6 harokat, kemudian tashil. Ini yang kita bahas di materi mad farqi. Kalau masih ingat mad farqi ini. Nanti akan ada penjelasan di sini. Iya. Kemudian nomor 4, posisi hamzah didahului oleh tanwin. Ada an, in, un, setelahnya hamzah wasol. Nah, bagaimana cara bacanya? Nun sukun pada tanwin diganti dengan harokat kasrah. Ini khairu nito ma'an nabi. Ini kalau di Quran Indonesia kan sudah nun kecil kan? Di Arab kan nggak ada. Tapi kita tahu rumusnya, insya Allah kita akan bisa insya Allah. Jadi saya sekali penjelasan sedikit nih. Untuk nomor 4 di mushaf cetakan Indonesia, setelah tanwin biasanya ada nun kecil yang berharokat apa? Yang berharokat kasroh, disebut dengan istilah nun wiqayah. Ya. Di buku sebelum ini kita ada buku 4 juga sebelum buku yang ini, kita menggunakan istilah nun wiqayah gitu. Tapi setelah saya ikut daurah tajwid di Jakarta, ketemu dengan Ustadz Mesir, saya tanya tentang nun wiqayah pada ayat itu ya, seperti khairun ma'an nabi, dia kebingungan jawabnya. Padahal dia itu syekh gitu, artinya ahli tajwid gitu. Ketika saya tanya nun wiqayah di situ, langsung dia buka internet. Dia tidak kayak nggak tahu dia. Artinya di sini apakah nun wiqayah maksudnya? Akhirnya di TX sama dia, ini nun wiqayah katanya, kata dia tuh, masih HP ke saya. Ternyata dia ngasih contoh yang ada di nahu sorof. Nun wiqayah itu kalau di sorof seperti ini bentuknya. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul siapa? Amron. Biasanya kan Amron. Kalau di nahu itu biasanya nama 2 orang ini. Doroba Zaidun Amron. Zaid telah mukul si Amr. Ya. Zaid telah mukul si Amr. Nah, bagaimana kalau Zaidnya diganti dengan enggak, Zaidnya diganti. Bagaimana kalau si Amr yang dipukul diganti dengan saya? Daraba Zaidun anha. Gimana? Betul nggak? Daraba Zaidun anak.
Zaid telah memukul saya. Ternyata nggak seperti ini bentuknya. Nah, terus gimana? Taruh di mana? Dikasih nun, katanya nun wiqayah namanya. Di mana di sini nih? Ada nun. Iya. Asalnya mas saya itu cuma iya, asalnya nun namanya iya mutakalim. Seperti kolamun. Apa arti kolamun? Pulpen. Biar menjadi pulpen saya. Kolami pakai iya, namanya iya ya mutakalim namanya. Kolamun, kolami. Kitabun, kitabi. Baitun, baiti. Ada rumah saya gitu, ada. Di surah itu kan baiti jannati suka ada ya, baiti jannati. Nah sekarang kalau dikasih iya di sini, saya itu kan iya, gimana bacanya? Zaidun mukul saya. Kalau dikasih iya, dorobai Zaidun, nggak enak. Kalau ininya diganti kasroh, dorobi Zaidun, berubah dari bentuk fi'il madinya. Kalau penting kan harus fathah dia. Maka biar dorobanya tetap terbaca doroba, maka dikasih nun di sini sebelum ya, maka dibacanya doroba ni Zaidun. Zaidun atau si Zaid telah memukul saya. Baru ini namanya nun wiqayah gitu. Nun wiqayah. Ya, tapi kalau yang ini kasusnya khairun, nah, ini pulpennya kurang jelas. Ada lagi ya kolamnya? Sebenarnya ada lagi ya, sebenarnya cuma ini aja. Ya. Khairun itma'an nabi. Nah, khairun itma'an nabi. Ini gimana ini? Cara baca gimana? Khairun itma'an nabi. Maka kalau di sini kata Ustaz itu bukan nun wiqayah namanya. Nun wiqayah karena enggak nyambung kalau disebut dengan nun wiqayah. Contohnya enggak sama, enggak sesuai. Ya. Tapi di Indonesia disebut nun wiqayah nih. Ya. Di buku Tajwid ada nun wiqayah namanya, ada nun iwad namanya, ada bilang nun wasol namanya dan seterusnya. Banyak istilahnya itu. Nah, saya setelah nanya begitu dan Ustadz kesulitan, bukan kesulitan, dia kayak kurang ya, tidak mengenal gitu ya. Akhirnya saya merubah pembahasan yang tadinya pembahasan nun wiqayah, saya ganti dengan pembahasan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Karena sesungguhnya tanwin itu artinya nun sukun. Tanwin artinya nun sukun yang ada di kalimat isim. Contohnya khairun. Ini kan kalimat isim nih. Asalnya mah gini. Gitu asalnya mah. Khairun pakai nun. Nun sukun ada di kalimat isim, dibaca tapi tidak ditulis. Dibaca khairun dibaca kan? Tapi tidak ditulis ininya. Ditulisnya mah kayak gini. Tapi sesungguhnya ada nun sukun di situ. Makanya kalau kita kembalikan ke nun sukun, maka nun sukun ketemu huruf sukun. Ini kan to nih. Sukun ketemu sukun, maka ada pembahasan iltiqa as-sakinain, bertemunya dua sukun. Kalau ada bertemu dua sukun, maka solusinya ini kan susah dibaca. Gimana ada nun sukun di sini ketemu huruf sukun, bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Makanya salah satunya yang awal huruf sukun yang pertama harus dikasih harokat kasroh. Jadi itu khairu nitto ma'an nabi. Jadi sesungguhnya dia bertemunya dua sukun. Nanti insya Allah kita bahas di buku ya, banyak contohnya kita buat. Baik, kita bahas satu-satu karena ini pembahasan ada 4 ya, pembahasan hamzah wasal. Yang pertama hamzah wasal di awal kalimat. Lihat bentuknya di awal kalimat itu. Jadi hamzah wasal itu dia masuk ke isim, masuk ke fi'il, masuk ke huruf. Itu hamzah wasal itu. Masuk ke isim. Untuk yang isim, ini contohnya ada di bawah nih. Hanya ini saja kalimat dalam Al-Quran. Ibnu, anak laki-laki ya.
ibnata, anak perempuan tuh. Imro'atun, perempuan. Imro'ataini, dua perempuan. Isnaini, dua. Isnataini, dua laki-laki. Isnatain, dua perempuan. Imri'in, seseorang. Ismun, nama. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hanya 8 ini saja yang masuk kategori isim, gitu. Ini tidak ada yang lain. Apabila kita menemukan kalimat ini yang 8 ini dalam Al-Quran, maka tidak berlaku yang tadi itu. Yang tadi apa, huruf ketiga. Kalau dia, kalau ini, iya, kalau ini tidak berlaku huruf ketiga. Dia harus dikasrohkan. Jadi untuk ini untuk isim selalu dibaca kasroh. Berarti baca apa? Ibnu, ibnata, imro'atun, imro'ataini, isnaini, isnataini, imri'in, ismun. Gitu bacanya. 8 ini. Ini saja. Paham ya? Jadi tinggal ngapalinnya. Ini sama saya disusun sengaja biar mudah ngapalin. Kalau di buku tadi acak-acakan ini. Kita susun, disatuin tuh. Ibnu, anak laki-laki. Berarti lawannya anak perempuan. Ya, kita susun begitu. Imro'atun, perempuan 1 orang. Imro'ataini, perempuan 2 orang. Nah, isnaini 2, tapi 2-nya laki-laki. Isnataini, 2-nya perempuan. Tinggal tambah 2 kata ini saja. Jadi seolah-olah kita perlu ngafal yang terakhir aja tuh, karena dia nggak ada pasangannya. Nah, tapi jadi 3 yang di atas ada pasangannya. Nah, ibnu berarti ibnata. Imro'atun, imro'ataini. Kemudian isnaini, isnataini. Udah 6 tuh. Nah, untuk 2 lagi, ini kan nggak ada kawannya tuh. Ini yang tinggal diingat-ingat aja sama kita. Imri'in dengan ismu. Kalau ismu ini diantaranya tadi itu, contohnya ismuhu Ahmad di surah Shaf ya. Jadi kita perlu ingat ini aja. Kemudian apabila dia hamzah wasalnya itu nempel di kalimat fi'il, kata kerja. Ini ada keterangan. Lihat huruf ketiga, itu rumusnya. Apabila huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka dia kasroh bacanya. Apabila dia dhammah, maka dibaca dhammah. Kemudian huruf selalu dibaca fathah. Di sini ada keterangan yang semua dengan huruf di sini adalah alif lam ta'rif. Jadi alif lam ta'rif itu tidak berlaku tadi itu. Huruf ketiga nggak berlaku. Al, ya udah al aja gitu. Jadi pahami? Jadi kalau isim berarti kasroh. Ini tuh hanya ada 8 dalam Al-Quran. Ya, kalau huruf berarti al, gitu. Kalau fiil selain itu berarti selain itu berlaku huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya itu dhammah berarti dia dhammah. Huruf ketiganya fathah kasroh berarti kasroh. Itu ininya. Nah, lihat di bawahnya contohnya. Untuk yang huruf ketiganya apa nih? Kasroh dan fathah. Huruf ketiganya insorofa. Huruf ketiganya apa? Fathah. Fathah kan? Berarti bacanya kasroh. Insorofa. Kemudian di bawahnya huruf ketiganya apa? Fathah. Ta, fathah. Berarti dibacanya istansaro. Bawahnya huruf ketiganya fathah. Berarti bacanya istafziz. Kemudian bawahnya lagi Fathah. istasqa. Di bawahnya kasrah tuh. Ah, isbir. Bawahnya lagi irji'u. Bawahnya lagi ibid. Bawahnya lagi idrib. Jadi kalau ada fathah dan kasrah maka berlaku huruf ketiga. Ya, fathah dan kasrah huruf ketiganya berarti apa tadi dikasrahkan. Kemudian kalau huruf ketiganya dhammah maka dhammah. Di atas bacanya apa tuh? Utlu. Huruf ketiganya lam, dhammah. Bawahnya uzdujir. Kenapa uzdujir? Huruf ketiganya dal, dhammah. Bawahnya uskun. Bawahnya udtur. Bawahnya ukhruj. Bawahnya usjudu. Bawahnya ujtusat. Bawahnya uktulu. Nah gitu. Paham ya? Kalau tidak salah pernah ditanyakan dulu ya? Pernah. Pernah nanya kalau tidak salah ya? Iya.
Iya. Kalau tidak salah pernah ditanyakan. Ini materinya di sini. Untuk alif lam, lihat. Alif lam Syamsiah Qamariyah ini. Alhamdu, Ar-Rahim, Al-Mustaqim, Al-Alamin gitu. Bisa difahami? Insyaallah. Cuma memang Qur'annya harus pakai Qur'an yang ini untuk mengetahuinya. Madinah. Karena kalau Qur'an Indonesia tadi yang hamzah wasalnya enggak ke ciri. Karena enggak ada sound kecil tuh. Halaman 552 di atas ayat ke-6. Ini masih banyak, bukan ini saja. Ini saya hanya ambil salah satu contoh aja. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di. Terusnya apa? Ismuhu Ahmad. Tapi kalau baca ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Tapi kalau kita pisahkan maka dibacanya ismuhu. Pokoknya nama ism aja. Ismuhu, ismuha gitu. Di awal kalimat sih yang tengah-tengah maksudnya. Ya. Min ba'dismuhu. 552. Ya. Ya, paham ya? Insyaallah. Jadi kalau hamzah wasal ada di 3, di kalimat isim, di kalimat fi'il, di kalimat huruf. Apabila posisinya ada di kalimat isim dan itu hanya ada 8 dalam Al-Quran, maka dia cara bacanya kasrah semuanya. Apa aja kalimatnya? Ibnu, ibnata, imratun, imrataini, isnaini, isnataini, imri'in, dengan satu lagi ismu. Begitu aja tuh 8. Mudah ngingetnya ya, sudah kita pasang-pasangin. Kemudian untuk fi'il, udah fi'il atau ini dulu, habis isim huruf dulu tuh. Kalau huruf berarti alif lam. Sisanya berarti udah masuk ke fi'il. Berarti berlaku huruf ketiga. Nah, lihat di sini berikutnya halaman 120. Hamzah wasal pada isim selalu dibaca kasrah. Ini ayatnya. Nomor 1 ada di Ali Imran 45 ya, halaman 55 yang saya kasih garis bawah tuh. Cuma bacanya kan nggak mungkin dari situ ya. Lanjut aja tuh. Innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kalau mulai dari kalimat itu yang ada garisnya, bacanya gimana? Ibnu. Ya, sama dengan yang sebelumnya ada kalimat ismuhu. Kalau berhenti dari situ bacanya ismuhu. Kenapa? Karena dia ismun, ya isim. Kemudian di bawah juga ada ibnata tuh. Di surah At-Tahrim ayat 12 halaman 561. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kalau kita mulai dari situ bacanya ibnata. Ya. Sama juga di kalimat berikutnya nomor 3, coba yang fokus dengan yang bawah, garis bawah, likullim ri'im minhum. Kalau kita mulai dari yang garis bawah, mulanya gimana? Imri'in. Nah gitu. Kemudian 4 ada kalimat wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusuza. Kalau mulai dari situ bacanya imra'atun. Nah gitu. Kemudian juga di nomor 5 lihat ja'ala fiha zawjaini itsnain. Kalau mulai dari situ itsnain gitu. Kemudian kalau qasas ada kalimat imra'ataini wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kalau mulai dari situ imra'atain. Ya. Kemudian nomor 7 qalu rabbana amattana thnataini. Ya, amattana thnataini. Nah di sini kalau mulai di sini itsnataini. Faqulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kalau berhenti di situ, mulai di situ ismullah. Nah begitu. Ini hanya 8 saja. Hanya contohnya ini sama saya nih nggak di ini kan nih, nggak disusun rapi ini contoh-contohnya. Harusnya ibnu, ibnata, terus imratun, imrata ini harusnya ini. Ini acak-acakan nih, naruh contohnya saya.
Nanti kita perbaiki insyaallah. Baik, latihan berikutnya 1 2 2. Ini untuk yang fiil, tadi kan isimnya. Ini yang fiil. Idgham mutamathilan saja. Ya, asal gitu tuh. Gimana bacanya? Kalau udah kayak gini gimana bacanya? Nah, gitu. Cuma kan ada tasdisnya. Iya. Bagus, berarti jeli. Baik, ini ada ayat. Silahkan satu orang satu ayat ya. Sampai ada 17 dalam Al-Quran saya ambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna bataka saraqa wa ma sayidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ulang. Wa ma kunna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Nah, gitu. Jut. Idhabu biqamisi hadha. Sinya mad tabai. Sinya biqamisi gitu ya. Ya. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'tiba. Jangan ya. Ala wajh. Enggak. Ala wajhi abi ya'ti basir. Jangan ya, tapi ya. Oh, ya'ti basiro. Ini ada tasdid enggak basirau ya? Enggak ada tasdid. Tapi dua migunnah. Basirau wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ya, coba ulang lagi jangan diputus-putus. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi. Fa'alquhu. Oh, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ya, hamzahnya jangan ya. Ya. Tapi ya. Oh iya ya. Ya. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, lanjut. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'dih. Ala ba'd. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Wa akbaru tafdila. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, cukup. Lanjut. Irji' ilaihim falana. Laknya pendekin. Falana. Oh.
irji ilaihim falannatiyanahum bijunudin la kibalan lahum biha walannukhrijanahum minha adilatan. Jadi walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Istikbaran fil ardi wa makhras sayyi Istikbaran fil ardi wa makhras sayyi gitu aja. Ya. Istikbaran fil ardi wa makhras sayyi. Istikbaran fil ardi wa makhras sayyi. Enggak dimadkan sayyi. Nah gitu. Wa makhras sayyi wala yahiqul ma'rus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Uhsyurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ya. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha Qad bayyana lakum Naknya panjangin. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ya. Ittakhadhu wa aymanathum. Ittakhadhu panjang mad jaiz. Ittakhadhu wa mad jaiz. Ittakhadhu aymanahum. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falakum azabum muhin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, benar bisa paham ya? Jadi ada 3 isim, fi'il, huruf. Yang isim hanya ada 8. Ibnu, ibnata. Tapi prakteknya mah enggak dibaca itu. Prakteknya mah enggak dibaca dari awal kita. Disambungin prakteknya. Kemudian isnaini, isnataini, imra'atun, imra'ataini, imri'in dengan satu lagi ismu. Itu mudah ngingetnya insyaallah. Kemudian untuk yang fi'il berlaku huruf ketiga. Untuk yang huruf yang al itu dia fathah. Ya.
Paham ya insyaallah? Mudah-mudahan kalau kita ketemu dengan yang seperti ini tidak ragu-ragu lagi untuk membaca kasroh atau tinggal lihat huruf ketiga saja. Baik, di sini ada kecuali. Pada 4 tempat, pada 4 kalimat di bawah ini hamzah wasal dibaca kasroh. Ini sebenarnya fiil ini. Kenapa kita katakan kecuali? Karena ini fiil. Artinya kalau fiil itu kan berlaku huruf ketiga. Lihat halaman 125 ya, pembahasan kita. Ya, lihat di kotak di atas tuh. Harusnya gimana bacanya? Nah, berikutnya kotak kedua. Ya, kotak ketiga. 4 uktu gitu kan? Ya. Ternyata ini bacanya bukan itu. Bacanya kasroh. Imshu, ituni, ibnu, iqdu. Nah gitu bacanya. Kok bisa kayak gitu? Nah penjelasannya ada di bawah tuh. Kenapa dibaca kasroh padahal huruf ketiganya dibaca doma, ya kan? Nah alasannya karena ketika bentuknya masih mufrad, tahu mufrad? Ini kan ukdu itu ini jama ini antum, domirnya antum. Mufrad itu sendiri, saat sendiri. Ya, kalimat tersebut dibaca kasroh. Tuh lihat, yang imsu pinggirnya apa? Imsi. Asalnya imsi ini, asalnya mah. Ini imsi ini mufradnya. Imsi itu anta imsi, kamu pergi. Kalau imsu antum pergi gitu. Jadi mufradnya mah imsi. Ketika mufradnya imsi, berarti baca gimana? Imsi kan? Karena huruf ketiganya kasroh. Ya. Kemudian itu nih. Mufradnya bentuknya apa? Iti. Makanya bacanya itu nih. Kemudian ibnu mufradnya ibni. Ibni di sini bukan ibnu yang di atas tadi, bukan tuh. Anak ibu-ibu kemarin bukan dia mempertanyakan ibnu di sini dengan ibnu yang ada di yang tadi ini. Kalau yang tadi itu isim, ibnu artinya anak laki-laki. Kalau di sini mah ibnu itu maksudnya ibni bangunkanlah untukku. Umpamanya seperti di ibnili baitan fil jannah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Bukan anak laki-laki. Ini fi'il nih. Ya. Waktu juga ikdi gitu. Ikdi juga. Sehingga ketika sudah terbentuk jamak pun cara bacanya mengikuti cara baca ketika dia masih tunggal mufrad. Nah gitu. Hanya 4 saja. Imsu, ituni, ibnu, iqdu. Iya. Jadi ada istilah mufrad, ada istilah jamak. Ini Bapak mau sorop sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa belajar nahwu sorop nih. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan saya nyusunnya. Tadinya nahwu sorop itu ini nanti akan kita bagi 2 nih. Buku ini kita bagi 2 nanti ke depannya. Ada yang namanya kita kasih nama takmilah. Takmilah itu artinya penyempurna. Jadi nanti untuk penutup makhraj dengan sifat huruf ini. Nanti ada materi baru khusus waqaf ibtida. Nanti sebelumnya kita akan pelajari nahwu sorop. Ya, sekalipunnya kulitnya lah gitu ya. Karena kalau masuk ke dalam itu kita perlu belajar berpuluh-puluh tahun. Alfiyah Ibnu Malik kita ada 1000 bait. Kita untuk belajarnya bisa berpuluh-puluh tahun tuh untuk bisa memahami itu ya. Jadi paling tidak ya kulitnya lah kita. Baik, berikutnya hamzah wasal didahului oleh hamzah istifham. Yang tadi itu ya, pelajaran 3 kalau tidak salah. Hamzah wasal didahului oleh hamzah istifham. Hamzah wasal ketika didahului oleh hamzah istifham. Apa hamzah istifham kalau tadi itu? Hamzah yang memiliki arti apakah. Ya. Cara penulisannya dengan cara membuang hamzah wasal tersebut. Dalam Al-Quran hanya ada di 5 kalimat saja. Lihat, asalnya mah ittakhadtum. Asalnya kan? Dari mana tahu ittakhadtum? Taknya double. Hah? Taknya ada 2. Taknya ada 2 double. Nah. Terus pinggirnya apa bacanya? Ittala'a. Pinggirnya lagi? Pinggirnya lagi? Istakbar. Pinggirnya lagi?
Istighfar. Nah, hanya ada 5 kata saja yang masuk ke pembahasan kita dalam Al-Quran. Artinya yang hamzah wasol didahului oleh hamzah istifham. Hanya kalimat ini saja. Lihat bawahnya tuh, kalimat ittakhadtum ditambahin a sebelumnya. Gimana cara penulisannya? Ngilang hamzah wasolnya tuh. Attakhadtum. Jadi kalau kita menemukan kalimat attakhadtum, nih pertama di surah Al-Baqarah ayat 80 tuh ya, kita garis bawahi nomor 1 tuh. Asalnya berarti apa itu? Qul attakhadtum, asalnya gimana? Qul a'at takhadtum asalnya. Cuma di sini hamzah wasolnya dibuang cara tulisannya. Tapi kita jadi tahu, oh berarti hamzah yang ada di depan ini namanya hamzah apa? Hamzah istifham. Berarti di sini apakah artinya? Berarti dia sebenarnya sedang nanya gitu. Hal ittakhadtum indallahi ahda gitu. Tapi di Al-Quran ini sekalipun ada hamzah wasol, ada apa? Hamzah istifham atau ada apakah, tetap saja baca Qurannya berdatar-datar aja. Itu intonasinya. Yang mana? Bukan. Nanti man farqi ada ini pembahasan di pinggir kita lagi, satu lagi nih. Di sebelah kiri man farqi nanti akan kita bahas. Tapi ini bukan man farqi. Man farqi kan panjang 6 harokat, ini nggak ada panjang. Iya. Di Al-Quran tertulis at-takhadtum, at-tala'a, aftara, astakbarta, astagfarta. Asalnya apa ini? Ait-takhadtum, ait-tala'a, aiftara, ya kan? Aistakbarta, aistagfarta, itu asalnya. Tapi penulisannya dibuang hamzah wasalnya sehingga langsung at-takhadtum, at-tala'a, aftara, astakbarta, astagfarta. Dulu sebelum kalau dalam Quran kan sudah jadi, dalam Quran sudah jadi, dalam Quran sudah jadi. Tapi kalau kita ngelihat ke asalnya, biar tahu kita asalnya, ya. Kalau nomor 1 lihat, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum, ini udah jadi kayak gini. Bukan. Karena hamzahnya jadi hamzah apa itu? Hamzah kotok jadinya. Kalau kita baca kulit takhadtum berarti hamzah wasol. Biasanya hamzah kotok itu di depan, di tengah, tetap dibaca. Gitu. Paham? Insyaallah ya. Ya, lihat. Nomor 2 juga ada kalimat at-tala'a. Asalnya apa? Ait-tala'a. Ya. Kemudian aftara, asalnya aiftara. Kemudian astakbarta, aistakbarta. Astagfarta, aistagfarta. Begitu. Jadi cara penulisannya, tapi ini hanya di 5 kata saja. Dalam Al-Quran hanya ada 5 saja. Ini saja. Ya, baik, sekalian lanjutin ya biar habis materinya ya. Hamzah wasal. Hamzah wasal di antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Pahami dulu kata ini, pahami dulu ini. Posisi hamzah wasal ada di antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Kebayang tidak? Lihat di bawah itu contohnya nih. Contohnya. Di sekarang mana hamzah istifham di mana? Yang al tuh. Ya. Kemudian di antara hamzah di antara hamzah wasal, di antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Ada hamzah istifham tuh ya, ada lam ta'rif tuh. Kemudian di lam ta'rif itu ada sebelumnya kan. Maksudnya sebenarnya di sini hamzah istifham ketemu dengan al, sebenarnya gitu maksud untuk lebih mudahnya mah. Al itu kan hanya hamzah istifham, hamzah apa? Wasal kan. Jadi posisinya hamzah istifham itu ada di hamzah wasal itu ada di tengah-tengah antara hamzah istifham dengan lam ta'rif.
Paham tidak maksudnya? Kurang paham? Harus pakai contoh. Bil misal yattadih al maqal katanya. Perkataan itu dengan dicontohin lebih jelas, lebih dipahami. Hamzah wasol, ya kan? Posisinya tadi apa? Antara hamzah istifham dengan lam ta'rif, gitu. Cuma nggak kelihatan. Di sorot juga nggak kelihatan tuh. Oh ini, nggak kelihatan. Ya. Berarti sebenarnya bukan, mungkin itu terlalu sulit dipahami. Mudahnya itu ini aja videonya. Apa nih? Alif lam apa ada alif lam didahului oleh hamzah istifham. Mungkin begitu lebih mudah dipahami. Dan dalam Al-Qur'an itu hanya ada 6 kalau tidak salah contohnya yang kasusnya seperti ini. Jadi ada al, sebelumnya ada hamzah istifham. Dalam Al-Qur'an ada 6 saja. Pertama ada di lafad, tapi baca dulu penjelasan ini. Ketika hamzah wasal berada di antara hamzah istifham dan lam ta'rif, maka membacanya bisa dengan 2 cara. Pertama, panjang 6 harokat disebut dengan mad farqi. Kedua, tashil, yaitu dengan membaca hamzah. Yang kedua, dengan dibaca samar. Ada 6. Ya. Pertama kalimat, jadi ada 6 itu sebenarnya, kalimatnya cuma 3. Kalimatnya adzakarain ada 2 nih. Al-an ada 2. Allah ada 2 di sini. Jadi ada 6 semuanya, tapi sebenarnya hanya ada 3 kata saja. Cuma setiap katanya ada 2 kali dalam Al-Qur'an. Ini disebut dengan istilah mad farqi biasanya bacaannya. Jadi kondisinya ada hamzah istifham. Cuma hamzah istifham ini ditulisnya seperti ini sekarang tuh cara penulisannya. Jadi tidak dikasih apa? Alifnya. Tulisannya. Tapi asalnya maksudnya ada alifnya. Iya, coba hitung. Nah, ini cara bacanya gini. Tadi cara baca gimana? 2 kan? Yang pertama berapa? 6, yang kedua bisa tashil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Cara pertama. Cara kedua, Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Jadi yang pertama baca panjang 6 harokat. Qul adzakarain. Cara kedua, Qul adzakarain, itu tashil. Asalnya adzakarain, kita baca yang kedua samar, adzakarain. Tapi kita karena nggak terbiasa baca tashil, biasanya dibacanya panjang aja sama kita. Ya. Ini ada 2 di Al-An'am ya, Al-An'am dua-duanya sama. Kemudian yang nomor 3 aja langsung kalimat al-an. Al-an juga berarti bisa 2 cara bacanya. Contohnya, Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini cara pertama. Cara kedua, Atsumma idza ma waqa'a amantum bih
al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi al-an, bukan al-an. Al-an, bukan al-an. Tapi kita seolah-olah sedang baca al-an. Jadi al-an. Ya. Satu lagi di kalimat Allah. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Yang kedua gimana? Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah itu bisa dong. Enggak beda mananya mah. Iya. Apakah? Untuk yang panjang dibaca Allah gitu. Allah. Ini ada kisah. Contohnya nih, kisah tentang menggunakan apa nih? Dipanjangin. Saat Nabi Ibrahim bawa istrinya dan anaknya ke Mekah, di Palestina. Ketika sampai di Mekah, ditinggalin kan ceritanya. Hajar dengan anaknya ditinggalin. Nabi pergi lagi itu. Kita mah nggak tega lah, nggak mungkin kita mah bisa, nggak mungkin. Kalau naruhnya di tempat yang ramai sih mungkin agak mungkin ya. Tunggu sebentar di sini ya gitu, mungkin. Ini mah Mekah saat itu padang pasir aja, nggak ada siapa-siapa. Kayak dibuang begitu. Nabi Ibrahim balik lagi tuh. Siti Hajar ngejar. Kalau kita kan mungkin pelukan dulu kali ya. Tapi kok kalau lihat sejarahnya kok kayak nggak begitu gitu. Nabi Ibrahim pergi dikejar sama istrinya. Kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim jalan aja, nggak nengok-nengok. Sampai kemudian setelah 3 kali Hajar bilang, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Baru Nabi Ibrahim berhenti, bilang ke istrinya, "Na'am." Ya, Allah yang memerintahkan saya. Akhirnya Hajar bilang, kalau begitu Allah tidak akan menyanyikan kami di sini. Pergi lagi, Ibrahim berangkat. Jadi Allah itu ada kisah Hajar. Dia bilang begitu ke suaminya. Ya. Bisa juga Allah gitu. Allah. Ini pernah kita bahas juga nih, mad farqi itu dibahas di buku ketiga kalau tidak salah. Farqi itu artinya pembeda. Jadi untuk membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita. Iya, kalimat. Karena kalau kita tidak dibaca panjang atau tidak ditashilkan, cara bacanya yang sama itu. Allah juga cara bacanya kan. Ya. Ini di dalam Al-Quran hanya ada 6 saja, dan 6 itu juga ada 3 sebenarnya mah. Cuma kalimat yang sama ada 2. Gitu. Ini kalau kita punya Quran sendiri, mau dicontreng di Quran kita enggak jadi masalah. Biar yang ada di buku bisa terbaca saat kita tilawah sendiri. Gitu. Ini yang kedua namanya tashil. Dalam Al-Quran tashil ada di sini, ada juga di surah Fussilat. Buka Qurannya, Quran biasa. Buka Quran biasa. Fussilat ayat 44 kalau tidak salah. Fussilat 44. Halaman 481. 481 ayat ke-44. Temu sebelah kanan. Halaman 481. Ketemu? Yang walau ja'alnahu. Walau ja'alnahu.
Ketemu? Yang lain sudah? Ya. Ini ada tashil di sini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, di situ kan ada buletan tuh. Nah, bacanya bukan a'jamiyyu wa arabi, bukan a'a, tapi a'jamiyyu wa arabi. Di sini tashil. Nah, ada tulisannya. Nah, langsung. Kalau di Arab enggak cuma dikasih tanda aja kali ya. Ada tashil. Ditulis langsung. Tashil gitu. Tapi kita kalau banget tashil gak bakalan. Tetap aja, iya bilang tashil juga kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya harus belajar. Jadi bacanya jangan dipanjangin, tapi gitu. A'jamiyyu wa arabi. Ya, gitu. Ya. Paham ya? Insyaallah. Ini materinya masih agak panjang, mungkin kita cukup dulu ya. Insyaallah pekan depan kita bahas lagi insyaallah. Satu pembahasan lagi sebenarnya itu tentang yang di Indonesia nuniqoyah yang kita sebut di sini iltiqa as-sakinain. Baunya bertemunya dua sukun. Ada pertanyaan? Jadi udah paham semua ya insyaallah. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.